Mohon izin, Guru Besar kami tercinta Pak Prof. Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Widya Tongtian. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Hong Ulun, Basuki Langgeng, Sampurasun. Takdim Sampai dan hormat kami haturkan kepada yang mulia, guru kami tercinta, guru kita bersama. Saya sebut dengan hormat yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Bapak Ibu sekalian yang sungguh sangat saya hormati, sebuah kebahagiaan bagi kita bersama di tengah kesibukan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Beliau berkenan memberikan pencerahan kepada kita, sehingga mengatur jadwal begitu sangat padat dan semoga beliau selalu sehat karena dari waktu ke waktu kita menunggu Zoom bersama beliau itu ini bukan Zoom yang satu-satunya, sehingga kita doakan semoga selalu sehat beliau karena amin, amin. setelah dari Banjar kemudian bersama kita dan memang harus wajib beliau memberikan materi kepada kita sekalian karena nasib saudara sekalian ini betul-betul terwujud ketika zaman beliau menjadi sekjen, sehingga penjenengan biar tahu sekjen kita yang waktu itu memperjuangkan sampean semua itu adalah beliau dan beliau berkenan untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian peserta khususnya guru besar kami tercinta, izinkan saya mengawali membacakan kurikulum vitae beliau untuk penyampaian materi dan saya harus to the point karena saya yakin tugas yang lain juga menunggu beliau. Yang pertama, nama beliau adalah yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Seharusnya ada satu gelar lagi, Gus, karena beliau itu darah biru sejak lahir. Jadi mulai kakek beliau itu Kiai yang pahlawan nasional yang kita semua juga tahu, ayahanda beliau juga begitu, Kiai besar, sehingga kalau di Jawa Timur harus ada pakai Gusnya, harus pakai Gus. Jadi Profesor Dr. Kiai Haji Gus, Dr. Profesor Dr. Kiai Haji Gus Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, kemudian tanggal lahir beliau di Garut 6 November 1971. Beliau sangat muda untuk menduduki jabatan eselon tertinggi di kementerian ini dan sepanjang saya tahu beliau adalah sekretaris jenderal termuda sepanjang saya tahu, memang paling muda beliau. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kepala Badan Moderasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama Republik Indonesia. Sekarang pangkat beliau adalah pembina utama 4E. Jadi sudah habis beliau itu, sudah nggak ribut pangkat kayak kita, apalagi Bapak Ibu sekalian yang masih baru merangkak. Jadi beliau itu sudah dinas, 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 tugas, 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 mengabdi dan mengabdi. Urusan pangkat sudah selesai. Urusan gelar akademik profesor, di atasnya lagi nggak ada. Urusan kedinasan, beliau jabatan tertinggi. Sekjen itu di atasnya lagi nggak ada. Kepala badan di atasnya lagi nggak ada. Menteri, Pak, menteri itu jabatan politis, sehingga jabatan karir beliau tertinggi, akademik beliau tertinggi, pangkat golongan beliau tertinggi. Pendidikan beliau, S1 beliau dari Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 beliau dari Institut Teknologi Bandung, kemudian S3 beliau dari Institut Teknologi Bandung. Yang perlu kita catat dari beliau, beliau itu IPA sebenarnya, orang hitung-hitungan, tapi bahasanya filosofi sekali dan apa namanya menjiwai dalam hal seni. Nah, itu yang tidak banyak. Beliau itu IPA sebenarnya, tapi luar biasa, agamanya juga luar biasa. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Dan karir beliau itu saya baca, beliau tidak pernah menjadi staf kayak saya dan sampean itu. Beliau itu pertama adalah wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian wakil rektor 4, kemudian Direktur Program Pasca Sarjana, kemudian Direktur Jenderal Pendidikan Islam pada Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian Sekretaris Jenderal pada Kementerian Agama Republik Indonesia, yang saya katakan sepanjang saya tahu, sepanjang sejarah beliau adalah Sekretaris Jenderal termuda, dan sekarang beliau ini sebagai Kepala Badan Moderasi Beragama. Marilah kita ikuti dengan seksama dan saya yakin materi yang akan disampaikan oleh beliau menjadi bekal kita untuk melaksanakan tugas dengan baik. Inilah kesan yang sangat luar biasa bagi saudara sekalian. Saudara masih calon pegawai baru,
berjumpa dengan orang-orang yang hebat, termasuk Pak Sekretaris Sekretaris Kementerian Agama yang waktu itu memperjuangkan saudara sekalian dan sekarang menjadi Bapak kita, Bapak Kepala Badan. Saya aturkan dengan segala hormat Pak Prof. Dr. Kiai Haji Ali Romdoni, STPMT. Kami haturkan. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wek tong tian. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alimil ulama al-kiram wabil khusus al-mukarram al-muhtaram al-alim al-alamah ad-duktur Kiai Haji Muhammad Toha yang tampil selalu menawan. Beliau adalah ahli menggunakan bahasa dan ya kalimatnya selalu indah, tetapi sudut pandangnya kadang-kadang terlalu ya oke lah. Pak Kasubag TU, para widya iswara, segenap panitia dan peserta pelatihan yang berbahagia. Tiada kalam yang paling indah untuk mengawali sebuah aktivitas kecuali ungkapan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam kerangka membangun komitmen bersama untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat, bagi umat beragama melalui hikmah kita sebagai abdi negara, di mana pada hari ini kita berikhtiar untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas kita sehingga masyarakat betul-betul merasa bahwa Kementerian Agama hadir dan lahir untuk melayani secara prima terhadap kebutuhan keberagaman masyarakat kita. Kegiatan kita bertajuk Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 dan pada saat ini dilakukan oleh BDK Semarang, BDK yang termasuk unggulan karena di dalamnya penuh dengan orang-orang yang hebat. Perlu saya sampaikan bahwa Latsar ini memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah makna substantif dan makna yang kedua adalah administratif. Makna yang substantif adalah keinginan kita untuk bersama-sama maju bersama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Kementerian Agama, di mana para CPNS ini perlu diangkat sampai dengan memenuhi standar ciri khas ASN di Kementerian Agama ya. Dan untuk itu kita melakukan berbagai ikhtiar, salah satunya Latsar, untuk mengurangi gap atau kesenjangan dari knowledge, skill, dan attitude agar ketika kita hadir melayani masyarakat, melayani para pemangku kepentingan, itu berada pada poros yang baik-baik saja. Secara administratif ini menjadi penting. Jadi ibu dan bapak tidak mungkin mampu meninggalkan dan menanggalkan huruf C di awal CPNS menjadi PNS apabila tidak lulus. Maka saya ingin mengingatkan pada kita semua, mohon agar konsentrasi, disiplin, melakukan secara sungguh-sungguh proses Latsar ini karena keberhasilan Anda akan menopang karir Anda yang lebih baik. Kegagalan Anda tentu kita teramat sangat tidak berharap karena ini adalah awal hidmah kita. Dan awal itu adalah segalanya. Start yang baik, mudah-mudahan kita melakukan aktivitas dengan baik dan mengakhiri karir kita dengan baik. Dan selanjutnya izinkan saya mengajak bagi komunitas muslim untuk senantiasa memanjatkan sholawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah megang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Pak Kepala Balai serta peserta pelatihan yang berbahagia, ingin rasanya saya mengucapkan sesuatu hal yang memang terlahir dari lubuk hati yang terdalam. Saya ingin mengucapkan tahniah dan selamat buat para CPNS tahun 2025 karena perjuangan Anda menjadi seorang PNS itu bukan hal yang gampang, termasuk capaian pada hari ini menjadi CPNS. Diawali dengan kerja keras dari teman-teman di satuan kerja untuk menentukan formasi, kemudian melakukan berbagai lobbying, kemudian pada sisi peserta Anda mengikuti proses lagi dengan kebutuhan terhadap
surat keterangan sehat dari kedokteran dari rumah sakit daerah, ini sungguh sangat melelahkan. Dan saya berharap kita semua, karena kita adalah orang yang beriman, tak pernah ada kata lelah sepanjang ada lillah. Jadi saya ingin mengucapkan selamat pada Anda semua karena tidak semua warga bangsa dapat menikmati status Anda sebagai abdi negara. Dan itu agar disyukuri, dan syukurnya orang-orang yang betul-betul memahami tentang kehidupan, bukan sekedar dia yang pandai dan piawai untuk mengucapkan Alhamdulillah, tetapi secara konkret dia mewujudkan rasa syukurnya dengan membangun perilaku yang memiliki pelayanan yang prima terhadap para pemangku kepentingan kita di dalam kehidupan bekerja. Ibu dan kita oleh Pak Kiai Toha untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Maka untuk memulai hal ini, secara sederhana saya ingin menyampaikan bahwa kita bisa memahami tentang apa yang kita inginkan di dalam pengembangan sumber daya manusia apabila kita memiliki pemahaman yang utuh terhadap arah dan orientasi serta kebijakan mau dibawa kemana Kementerian Agama ini. Kementerian Agama ini memiliki mandat dua hal. Yang pertama adalah layanan agama dan layanan keagamaan, kemudian layanan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Dan ketika kita menapaki, menjejaki langkah kita sebagai abdi negara, maka sesungguhnya kita tengah membangun sebuah orkestrasi. Kita kerja secara individual untuk kepentingan kolektif, bahwa kita dituntun oleh sebuah visi dan misi bersama, agar kemudian langkah kita memberikan dampak yang signifikan, dampak yang besar bagi pembentukan kesejahteraan masyarakat. Di penghujung tahun 2024, tepatnya bulan Desember, kita melakukan sebuah kegiatan musyawarah yang bertajuk Rencana Kerja Nasional atau Rakernas. Di dalam Rakernas itu kita melakukan pemindaian, kita melakukan environmental scanning tentang isu-isu strategis yang berkaitan dengan eksistensi Kementerian Agama ke depan. Cara kita adalah sebagai persoalan-persoalan yang mungkin terjadi pada periode masa hikmah 2025-2029. Pada sisi lain, kita pun sebagai bagian subsistem dari pemerintahan, kita harus memahami tentang asta cita yang ditetapkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto beserta jajarannya. Dan mencoba mendekati dari asta cita dan ruang pekerjaan dan mandat yang diberikan pada Kementerian Agama dari negara, maka kita memperoleh 3 kata kunci tentang bagaimana arah dan kebijakan kita di dalam membangun layanan agama keagamaan, termasuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. 3 kata kunci itu adalah yang pertama kerukunan, yang kedua adalah maslahat, dan yang ketiga adalah membentuk masyarakat yang cerdas. Kemudian penambahan, karena kita bagian dari sebuah tata kelola pemerintahan, maka kita menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Tapi lepas dari persoalan apapun, Ibu dan Bapak, bahwa arah dan orientasi ini harus menjadi pengetahuan kita bersama, karena kita di dalam setiap langkah kita di dalam melakukan aktivitas pengabdian pada masyarakat harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan 3 aroma tadi. Bagaimana menciptakan kerukunan, kemaslahatan, dan termasuk membangun masyarakat yang cerdas. Dan tagline Kementerian Agama pada periode masa pemerintahan Menteri Agama kita, Al-Mukarram, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, itu menetapkan sebuah tagline, judulnya sederhana, Kementerian Agama Berdampak. Bahwa ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan tidak sekedar berhenti pada proses pengetahuan, atau stop pada ruang-ruang penghayatan, tetapi harus diimplementasikan sehingga mampu mengungkit tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tentu dalam arti yang komprehensif, bukan sekedar fisik, tetapi di dalamnya spiritual dan penuh dengan nuansa-nuansa kebahagiaan. Jadi Ibu dan Bapak, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan di samping ikhlas beramal adalah yang memberikan dampak. Dan ketika melihat uraian-uraian tentang program prioritas Kementerian Agama, asta cita dari pemerintah pusat, pemerintah tingkat nasional, maka kita melihat bahwa beban yang ditanggung oleh Kementerian Agama adalah beban yang berat. Tetapi
kita yakin dengan kekuatan yang ada, yang dimiliki oleh Kementerian Agama dari semua perspektif, itu kita mampu menanganinya dengan baik apabila kemudian kita melakukan secara baik dan memenuhi kompetensi yang diinginkan. Singkat kata, saya ingin menyatakan bahwa tugas berat bagi Kementerian Agama hanya bisa diperoleh apabila ASN-ASN yang bekerja pada Kementerian Agama memiliki kompetensi yang memadai terhadap tugas-tugas ini. Dan untuk membangun kompetensi ini, maka dilakukanlah pengembangan sumber daya manusia, di mana Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap pola pengembangan sumber daya manusia yang ada, yang bekerja pada Kementerian Agama. Dan untuk itulah maka kita melakukan berbagai ikhtiar untuk menyiapkan dapur-dapur agar kemudian menghidangkan menu-menu yang bisa menjadi santapan bagi para ASN agar mereka memiliki pengetahuan yang kuat, kemudian keterampilan yang memadai, dan tentu saja dilengkapi dengan perilaku yang berada pada dimensi akhlakul karimah. Dan pengembangan sumber daya manusia ini mudahnya, kalau kita coba terjemahkan, untaian kata itu tentu ada hal yang substantif, ada aktornya. Kalau pengembangan sumber daya manusia, aktornya adalah manusia, di mana subjek dan objek dari pengembangan sumber daya manusia itu adalah manusia sendiri. Dari pemahaman kita terhadap penekanan atau aksentuasi pengembangan sumber daya manusia pada manusia, maka boleh jadi pemahaman kita terhadap diri kita menjadi penting. Sebuah kaidah yang kita pahami bersama, bunyinya sederhana, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Secara kontekstual, ini bisa ditafsirkan bahwa pemahaman kita terhadap kita itu menjadi hal yang penting agar kita memahami mau dibawa kemana kita, mau ngapain kita, dan apa tujuan hidup kita. Jadi Ibu dan Bapak, pengenalan terhadap diri itu menjadi penting, itu kata kuncinya. Dan pada saat ini izinkan saya untuk bersama-sama membangun dialektika bersama peserta pelatihan. Kalau ke Pak Dr. Toha saya nggak berani ya, beliau lebih cerdas lah dibanding saya. Tetapi Ampun, ingin Bapak. saya ingin mengingatkan pada kita bersama, kita mencoba membuat definisi tentang manusia berdasarkan 3 atau 4 pendekatan, atau bisa jadilah beberapa, kita lihat saja waktunya. Ibu dan Bapak, pemahaman kita terhadap manusia bisa ditengok dari berbagai perspektif dan literatur. Kalaulah kita menggunakan pendekatan biologi misalnya, maka kita disebut sebagai komunitas yang disebut dengan sebutan spesies Homo sapien. Homo sapien ini artinya homo untuk mewakili makhluk. Sapien itu adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, memiliki kebijaksanaan, dan memiliki bangunan hubungan relasi sosial yang baik sesamanya. Jadi kata kunci dari pendekatan biologi menyebut bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir, bijaksana, dan mampu membangun hubungan relasi sosial di antaranya. Kemudian kalau kita masuk pada abad pertengahan, kita akan ketemu dengan seorang filosof yang bernama René Descartes. Dia menyatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Dalam pandangan Descartes, jangan Descartes menyebut bahwa eksistensi manusia terletak bukan pada ganteng atau cantik, bukan terletak pada seberapa tinggi badan dia atau rendah dia atau pendek dia, bukan pada ukuran gendut atau kurus, tetapi sejauh mana dia mampu mendayagunakan akalnya. Jadi eksistensi manusia dalam pandangan Descartes bahwa ketika dia mampu mendayagunakan akalnya, maka itu adalah manusia yang unggul. Dan kelemahan manusia apabila tidak mampu mendayagunakan akal pikirannya, sebab eksistensi manusia ditentukan oleh akal. Kemudian ketika kita mencoba melihat menelusuri pada hasanah Arab klasik, maka kita menemukan definisi manusia disebut secara sederhana, al-insanu hayawanun natik, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang berakal. Ketika manusia tidak memiliki akal, tidak dilengkapi dengan nurani, tidak dilengkapi dengan kebijaksanaan, maka tak ubah
manusia itu seperti hewan biasa. Eksistensi manusia terletak pada kemampuan proses bagaimana dia mendayagunakan pikirnya. Tiga definisi yang saya sebut tadi mengkerucut pada sebuah pandangan bahwa sesungguhnya manusia yang sesungguhnya manusia adalah dia yang mampu mengolah akalnya, dia mampu memiliki kebijaksanaan dan membangun relasi-relasi sosial. Itu catatan pertama. Kemudian apabila kita menelusuri secara lebih jauh lagi pandangan-pandangan awal manusia ketika menemukan peradaban, maka kita ketemu dengan seorang filosof yang bernama Aristoteles. Aristoteles pernah ditanya sama muridnya, pertanyaannya sederhana, siapa kita? Dan Aristoteles bilang bahwa kita adalah kebiasaan, kita adalah hal yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi kita adalah sebuah pengulangan. Kalau biasanya orang ini baik, tiba-tiba satu saat karena satu momentum menjadi tidak baik, tidak tersenyum, dia berubah lagi menjadi tersenyum. Itu hanya momentum. Saya kira saya tidak perlu menyampaikan apa itu kebiasaan, dan kebiasaan orang itulah yang kemudian akan menjadi identitas. Saya bisa menyebut bahwa Kiai Toha adalah orang yang ramah dan penuh dengan canda. Karena memang kebiasaannya begitu. Bahwa kemudian pada satu saat beliau susah tersenyum, mungkin ada satu persoalan yang lain. Dan pasti lagi balik lagi karena kebiasaan. Dan untuk memahami kita adalah kebiasaan, maka izinkan saya menggunakan sebuah literatur yang ditulis oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits. Dia bercerita bahwa kebiasaan seorang manusia dibentuk oleh tiga pilar yang perlu tegak secara bersama-sama. Bukan berseri, tiga-tiganya harus tegak. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga effort, usaha atau yang biasa kita menyebutnya sebagai attitude. Jadi begini, ada orang yang punya kebiasaannya tidak mandi, gitu ya. Ketika kita tanya, kenapa ente nggak mandi? Sebab sepengetahuan saya, dia bilang begitu. Wajahnya biasa-biasa saja. 10 kali saya mandi, tetap aja wajah saya seperti ini, tidak tambah ganteng gitu ya. Mandi tidak mengubah apapun. Dia lupa. Dia hanya melihat perspektif dari sisi kegantengan. Bahwa ada dimensi kesehatan, dimensi etika, dimensi keagamaan. Dia lupa karena keterbatasan pengetahuannya, maka dia tidak biasa mandi. Atau ada orang yang memiliki pengetahuan yang kuat. Contohnya berenang gitu aja biar gampang. Ada orang yang memahami bagaimana manusia bisa ngambang di atas air. Dalam pengetahuannya dia nyebut berat jenisnya di bawah satu. Biar kata dia orang pasti ngambang. Dia hafal betul gaya dasar berenang. Dari mulai gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu, gaya bebas, dan sebagainya. Dia paham betul hukum aksi reaksi. Sehingga dia tahu manusia bisa bergerak dengan leluasa di air eh, berdasarkan pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan ini, kemudian kita uji, dia masukin ke sebuah kolam. Dan ternyata yang terjadi dia tenggelam lagi, tenggelam lagi. Itu artinya dia punya knowledge, tidak punya skill. Ujung-ujungnya dia tidak akan punya kebiasaan. Karena knowledge-nya tidak ditopang oleh skill. Ada juga orang yang memahami, memiliki pengetahuan yang kuat. Dia bisa juga berenang, dia memahami ilmu berenang, dia bisa berenang, tapi orangnya malas, mager. Nah, ini juga akan mengakibatkan orang ini tidak memiliki kebiasaan. Maka untuk membentuk seseorang, kebiasaan seseorang yang menjadi identitas siapa kita, itu perlu dikonstruksi melalui proses peningkatan pengetahuan, penguatan keterampilan, dan yang ketiga adalah memotivasi perilakunya untuk melakukan sesuatu. Dan itu namanya adalah pengembangan sumber daya manusia. Lalu, kenapa disebut pengembangan sumber daya manusia? Sebab pengembangan sumber daya manusia boleh kita terjemahkan sebagai upaya yang dilakukan oleh orang dewasa, yang dilakukan secara sistemik dan terencana untuk mengubah tiga hal, yaitu knowledge, skill, dan attitude. Maka pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sederhananya, singkatnya, adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan pengetahuan dari peserta pelatihan kita, meningkatkan keterampilan, dan yang terakhir itu adalah membentuk perilaku yang baik. Dan kalau kemudian kita merujuk pada pendekatan awal, saya sebut mana arah dan orientasi Kementerian Agama, membentuk kerukunan, membangun kemaslahatan, itu perlu dibangun dan ditata oleh orang-orang yang cerdas. Maka
Mewujudkan masyarakat yang cerdas boleh jadi kita sebut sebagai lokomotif dari arah dan orientasi kita berhimah di Kementerian Agama. Maka pengembangan sumber daya manusia yang mencoba mengungkit knowledge, skill, dan attitude itu kita rumuskan di dalam peningkatan kecerdasan dari peserta didik kita melalui pengembangan sumber daya manusia. Kecerdasan apa saja yang kita akan sentuh dan akan kita topang agar kemudian kita memiliki sumber daya atau ASN yang kompeten. Yang pertama, kalau merujuk dari pandangan Gorman, dia menyebut bahwa kecerdasan manusia itu dibentuk oleh dua hal. Yang pertama itu adalah kecerdasan intelektual, yang kedua adalah kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual itu adalah kemampuan manusia, sederhananya ya, kemampuan manusia untuk memahami hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat itu begini, kalau saya makan, maka saya punya energi. Kalau saya tidak minum, maka saya akan haus dan lemes. Kalau saya bekerja, maka saya akan memulai penghasilan. Kalau saya berbuat buruk pada orang lain, maka orang lain akan berbuat buruk pada saya. Kalau saya berbuat baik pada orang lain akan berbuat baik pada saya. Sederhananya tahu tentang sebab dan akibat. Kalau kita telusuri karya ilmiah kita terakhir waktu bikin skripsi atau tes, dan itulah yang diajarkan untuk membangun eh, pengetahuan intelektual. Jadi pahami kausalitas dan itu akan menjadikan Anda orang yang intelektual itu terekspresikan dari kemampuan manusia untuk menentukan arah prioritas kehidupannya. Gini deh, para PNS itu pengen pengen semuanya jadi gitu ya. Sekarang ini setelah statusnya PNS, dia pengen memiliki pasangan hidup yang pasti, nikah maksud saya. Kemudian yang kedua pengen punya rumah, ketiga pengen punya kendaraan. Pengennya barengan, tetapi orang harus nata dan ngatur karena sumber dayanya terbatas. Nah, keterbatasan sumber daya inilah yang kemudian menciptakan manusia harus mampu memiliki skala prioritas. Misalnya kendaraan dulu, baru kemudian nyari pasangan hidup, kemudian baru bikin rumah. Misalnya ini contoh saja ya. Atau kalau kemudian saya menggunakan sebetulnya itu diajarkan ya, prioritas itu diajarkan dari kecil. Saya kalau menggunakan referensi dari lirik lagu yang saya kenal pada masa kecil dulu, itu ada sebuah lagu yang liriknya sederhana. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, habis mandiku tolong ibu membereskan tempat tidurku. Jadi ibu dan bapak, hidup kita tuh berantakan. Layaknya sebuah puzzle berterbangan di kiri kanan. Kemudian kita menyusun satu persatu berdasarkan skala prioritas, jadilah gambaran kita. Jadi secara prinsip bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan manusia untuk memahami kausalitas, sebab akibat. Dan yang kedua adalah membangun skala-skala prioritas. Kemudian yang kedua itu ada yang disebut dengan kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan menata hati, mengelola kolbu, mengharmonikan jiwa. Jadi eh, kata Goleman sederhananya ya, dia bilang bahwa keberhasilan manusia di dalam mempertahankan keberhasilannya itu ditentukan 85 sampai 95% oleh kecerdasan emosional. Artinya dia berperan sangat penting. Sementara kecerdasan intelektual hanya 5 sampai 15%. Tapi jangan lupa, kecerdasan intelektual itu kunci pembuka. Jadi Anda jangan pernah menganggap begini, saya ini orang sabar, bijaksana, kok nggak sukses-sukses. Jangan-jangan Anda nggak punya kuncinya. Kuncinya kecerdasan intelektual ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan kecerdasan emosional adalah hal yang penting. Bagaimana kita bisa mengelola jiwa kita, karena kondisi hati ini bisa mempengaruhi terhadap nalar kita. Saya pernah dinasehati sama ibu saya, kalimat yang sederhana dan ini juga bisa jadi pegangan bagi kita bersama. Jangan pernah marah jangan pernah mengambil keputusan ketika Anda sedang marah. Sebab dipastikan ketika Anda marah, setengah kecerdasanmu lagi hilang. Saya ulang ya. Jangan pernah mengambil keputusan ketika marah. Sebab ketika marah, setengah kecerdasanmu lagi hilang. Ibu dan Bapak, banyak tragedi-tragedi di dunia ini, ngeri-ngeri. Ada orang yang saling bunuh-bunuhan karena persoalan tatap menatap mata. Coba pikirkan Ibu dan Bapak, ada orang yang lewat, kemudian ngerasa diliatin, "Ah, ngapain lu ngeliat gua?" gitu. Kemudian yang lain, "Ya suka-suka gua dong." Nah, ribut-ribut, pungpang, 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 saling pukul, pulang ke rumah, bawa golok, bunuh-bunuhan.
Atau ada seorang anak yang menggergaji ibunya karena kecewa ibunya tidak ngasih motor. Atau ada seorang ibu yang membuang anaknya. Dia kecewa sama lakinya, tapi yang dibuang bayinya. Banyak tragedi-tragedi ibu dan bapak di dunia ini yang terjadi akibat dari kemarahan yang tidak terkendali. Ada sebuah cerita, entah benar, entah tidak gitu ya. Tetapi ini patut menjadi refleksi kita untuk memahami tentang bagaimana marah gitu ya. Ada suami istri yang hidupnya samawa, ya rukun-rukun saja, biasa-biasa saja mereka menjalani kehidupan pernikahan selama 20 tahun dalam suka dan duka. Mereka punya 3 anak. Di tahun ke-20, suaminya baru pulang dari kantor, lembur. Datangnya jam 11 malam, udah lewat, udah larut lah. Sementara istrinya itu punya kebiasaan jam 8, setengah 9 udah tidur. Pas datang ke rumah dalam keadaan lelah, sang suami itu minta tolong bikinin kopi sama istrinya. Dia bangunin istrinya, Dek, tolong bikinin kopi gitu ya. Kemudian istrinya berangkat ke dapur, dia bikinin kopi, dia lupa. Dispensernya nggak dinyalain, dingin. Jadi dia bikin kopi dalam keadaan air dingin, disajikan sama suaminya, ini mas. Kemudian suaminya pas nyobain dingin gitu ya, dia komentar, lain kali yang bener dong bikin kopi itu gitu ya. Apa susahnya sih manasin air dulu. Istrinya bilang, saya ini baru bangun, jangan begitu dong, segini aja udah bagus. Suaminya marah, berdirilah mereka tangtung, tangtung, tangtung selama seperempat jam. Kemudian sang suami lupa diri, dia mengangkat tangannya dan menggerakkan tangannya secara emosional ke badan istrinya. Istrinya marah, kemudian ceraikan aku. Suaminya nggak mau kalah, ku jatuhkan talak padamu. Ibu dan bapak, 20 tahun perjalanan panjang, suka dan duka dialami, rontok sesaat, 3 orang anak terlantar karena tidak lengkap di dalam kehidupannya, tidak ada ayah dan tidak ada ibu dalam ruang yang sama. Hancur semuanya karena orang tidak mampu mengendalikan emosinya. Maka saya ingin berpesan pada kita semua, ibu bapak jaga emosimu, dan kalau Anda marah, tolong, ajaran agama Islam mengajarkan kalau Anda marah, cobalah Anda mengambil wudhu, sholat mutlak kalau memang waktunya memperkenankan, untuk kemudian mendinginkan. Yang repot kadang-kadang kalau ribut begini, kita ribut sama seseorang, kemudian saya bilang, saya mau ingin menenangkan diri dulu. Kemudian keluar, jangan dulu keluar, kita selesai dulu masalah kita. Nah, itu yang repot. Mestinya ada saling pengertian, kalau ada orang yang sangat marah, jangan sama-sama marah. Yang satu perlu dingin, leave the situation, dinginkan suasana, baru kemudian ketemu. Itu yang disebut dengan kecerdasan emosional. Hati-hati di kecerdasan emosional, tidak dalam kondisi sedih, marah saja. Sedih juga, hati-hati dengan sedih. Anda nanya mungkin ya, loh, kenapa sih manusia bisa marah? Boleh nggak manusia itu marah? Ya boleh dong. Kenapa sih manusia marah? Izin saya menyampaikan ya, manusia itu marah. Itu sesuatu yang alamiah dan tujuannya baik. Manusia itu marah. Kalau Pak Toha itu marah karena dia melihat ada sesuatu hal yang di luar koridor kenormalan. Dia melanggar etika kah? Melanggar aturan kah? Atau melanggar budaya? Karena melanggar-melanggar ini berdasarkan kesepakatan bersama, maka orang ini perlu diluruskan. Dan cara meluruskannya namanya marah gitu aja. Jadi marah itu biasa. Jadi nanti para ASN, ini para CPNS, kalau diomelin, dimarahin sama pimpinan, satu di pikiran Anda, bahwa pimpinan kita tengah mengarahkan menuju koridor-koridor yang baik. Kecuali kalau marahnya meluap-luap, itu lain ceritanya ya. Kondisi marah, hati-hati, kondisi sedih, hati-hati, dan hati-hati juga di saat kondisi sangat bahagia. Saya punya teman, namanya Mas Reno Nurdianto, dari UIN. Ini masih CPNS ini. Jadi satu saat dia mulai mulai ingin nikah gitu ya, mulai ingin nikah. Kemudian dia bilang ke ceweknya, will you to be my wife gitu ya. Maukah engkau menjadi istriku? Sang perempuan senyum aja gitu. 2 kali nanya, taukin katanya, mau nggak? Senyum. Ketiga, mau dong, senyum gitu ya. Sebagai laki-laki, Mas Reno paham lah Mas Reno. Senyum perempuan itu menandakan, oke, cuman dia malu gitu aja. Terlontarlah kata indah dari Mas Reno. Dia bilang begini, gunung kan kudaki, lautan kan ku seberangi, badai kan ku terjang,
untuk memperoleh senyum indahmu. Dahsyat. Ibu dan Bapak ceritanya saya permudah. Mas Teno nikah gitu ya. Nikah lah ceritanya. Satu saat setelah tahun pertama istrinya berangkat ke pasar. Kemudian hujan gerimis. Karena hujan gerimis, istrinya susah jalan kaki, minta dijemput. Walaupun sekilo ya. Sekilo kalau jalan kaki sekitar 20 menitan lah. Dia bilang, Mas tolong jemput. Di mana dek? Kata Mas Reno ini. Di pasar. Ya jangan dong, jangan sekarang. Kan lagi gerimis katanya. Kata Mas Reno. Dulu bilangnya badai kan ku terjang. Lautan kan ku seberangi. Sekarang baru ketemu gerimis saja nggak mau. Itu karena orang janji di saat bahagia. Saya ingin amanat deh ya. Jangan pernah janji di saat engkau bahagia. Sebab janjimu pasti melampaui kemampuanmu untuk merealisasikan. Ketika bahagia, senyum-senyum aja. Ketika sedih, ya ketika marah, ya tenangkan diri gitu ya. Baru kemudian mengambil keputusan tertentu. Jangan kemudian mudah memberikan janji. Sebab sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang kecerdasan fisik. Apa itu kecerdasan? Oh, kecerdasan berikutnya kecerdasan fisik. Jadi kita baru punya kecerdasan intelektual, emosional, kecerdasan fisik. Apa itu kecerdasan fisik? Kecerdasan fisik itu kalau menggunakan bahasa Latin, mensana in corpore sano. Kalau menggunakan kaidah Arab atau kaidah Muslim itu al-aqlu salim fi jismi salim gitu ya. Bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Bahwa cara berpikir yang bagus itu hanya terjadi pada orang yang memiliki fisik yang bagus. Pak Taufikur Rahman dari KUA, itu Anda itu kalau lagi sakit gigi, disuruh ngambil keputusan pasti repot. Bener, percaya deh sama saya. Jadi kondisi ngambil keputusan tuh mesti mesti lagi seger. Kalau lagi sakit badan, lagi meriang. Bahkan mohon izin ya, ada seorang ulama yang pernah memfatwakan begini. Wasiat orang yang tengah sekarat boleh diabaikan, sebab setengah kebijaksanaannya lagi hilang. Maka saya ingin bilang, nanti di Latsar ini Anda akan mengalami proses pendidikan klasikal. Jangan aneh, jangan heran kalau Anda dibiasakan senam. Biar Anda sehat gitu aja. Karena dengan sehat Anda bisa melayani orang dengan baik, Anda akan menjadi tampil cerdas. Kecerdasan fisik juga bisa diterjemahkan dengan cara lain. Izinkan saya menggunakan sebuah eksperimen sosial yang dilaksanakan oleh seorang yang bernama Kabayan. Kabayan itu Abu Nawasnya orang Sunda. Kalau Abu Nawas itu hidupnya di Baghdad, kalau Kabayan itu di tanah Sunda. Kalau sebenarnya saya orang Sunda ya. Satu hari dia ingin menggunakan, ingin melakukan eksperimen sosial sederhana begini. Di kampung tetangganya itu ada nikahan. Dia nggak kenal siapa yang nikah, nggak kenal orang tuanya juga nggak kenal. Nama juga eksperimen sosial sah-sah saja gitu ya. Kemudian dia hadir ke pernikahan tersebut pakai baju biasa saja, pakai celana biasa saja. Ciri yang paling menonjol adalah dia menggunakan sendal jepit. Dia datang, kemudian datang pagar ayu dan pagar bagusnya cuek-cuek aja. Kemudian nanya, di mana buku tamunya? Ini silakan Bapak isi sendiri. Buat pengantinnya di mana? Ke sana aja Pak. Katanya. Di ngantri lah dia salaman. Habis salaman, turun, makan di tempat umum. Kemudian dia pulang. Dia pengen bilang begini, saya tuh pengen tahu ya, kalau penampilan fisik itu mengubah persepsi orang apa enggak. Kemudian dia panggil ponakannya. Ponakanku, sekarang engkau jadi ajudanku. Ajudan, pakai baju yang rapi, pakai sepatu yang mengkilap, nanti tugasmu akan saya perintahkan untuk datang ke kondangan tersebut, ke kawinan tersebut, resepsi itu. Tolong bilangin juragan Kabayan mau datang, tapi kita atur, atur nanti, katanya begitu. Kabayan pakai baju yang indah, sepatu yang mengkilap, celana yang bagus, pakai kopiah yang keren, kemudian dia bilang, saatnya kita berangkat. Kemudian dia bilang keponakannya, tolong Anda berangkat dulu 5 menit lebih cepat lebih dinding saya, tolong kabarin ke panitia bahwa juragan Kabayan mau datang. Ceritanya saya singkatkan. Ketika datang karena sudah dikabari, pagar bagus dan pagar ayu jumlahnya 20. 10 perempuan, 10 laki-laki semuanya berdiri menyambut juragan Kabayan. Semuanya memberikan senyum terindah. Buku tamu disajikan dengan lengkap dengan ballpointnya. Ketika mau ngantri, tak perlu ngantri. Diantar sama panitia, nyelek langsung ke salaman. Makannya pun di tempat VVIP. Ibu dan Bapak, kalau kemudian kita terjemahkan apa ini maknanya? Bahwa orang itu bisa merasa dilayani, merasa terlayani. Walaupun kita nggak boleh ya memilih dan memilah orang ya.
Semua orang di mata kita sama, semua orang di mata kita sama. Tetapi ketika kita melayani pada orang, agar orang itu merasa punya martabat, merasa dihormati, maka pakailah pakaian yang terbaik. Tidak harus mahal. Saya pengen ASN-ASN di Kementerian Agama itu selalu tampil menarik, tampil cerah, ceria. Kalau wajah modalnya sebegini ya sudahlah gitu ya. Tetapi secara prinsip kita memberikan layanan dengan baju yang terbaik, baju yang rapi dan itu akan menciptakan persepsi yang bagus. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai kecerdasan fisik. Orang kerap kali merasa senang, susah pakai ATM, dia pengennya ketemu dengan teller. Bukan karena apa-apa, karena sapaan. Selamat pagi Bapak, ada yang bisa saya bantu? Senang betul, dibukain pintu masuk bank sama satpam, perasaan jadi orang gitu. Maka banyak orang yang tidak menggunakan ATM karena kebutuhan dia bukan narik duit kok. Kebutuhan dia terpenuhi di saat selamat pagi Bapak, semua orang anduk. Ada yang perlu saya bantu, kemudian Bapak mau ngantri apa, dianterin, pas ketemu teller atau eh, customer service, bilang dengan senyum apa yang perlu saya bantu Bapak. Dia merasa senang dan saya berharap kita selalu mengandalkan layanan prima dengan membentuk aktivitas-aktivitas yang baik. Dan yang kemudian yang berikutnya itu ada yang disebut dengan kecerdasan sosial yang keempat ya. Kecerdasan sosial itu membangun hubungan dan relasi sosial dengan siapapun. Saya berharap orang-orang Kementerian Agama dekat dengan orang Kestra di daerah. Kalau orang-orang UIN dekat dengan Universitas di Ponorogo misalnya. Semua ya Undip ya. Semuanya itu dibangun relasi sosial. Kenapa sih begitu? Hidup kita mengajarkan hal yang sederhana. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Saya pernah mengamati film lahiran dari sebuah hewan, seekor hewan yang bernama kuda. Ketika dia lahir, hanya perlu 3 sampai 4 jam, anaknya sudah bisa berdiri dan sudah bisa nyari makan sendiri. Hanya 3 jam. Sementara manusia untuk mandiri itu perlu 8 tahun, perlu 9 tahun. Itu pengalaman kita ya. Artinya bahwa manusia dari kecilnya diatur sedemikian rupa bahwa hidupnya itu perlu dibantu oleh orang lain. Siapapun itu, bisa jadi orang tua kita, bisa jadi adik kita, kakak kita, sorry, kakak kita atau paman kita. Tetapi eksistensi manusia itu selalu dibantu oleh orang lain. Maka ibu dan bapak, mari kita bergandengan tangan. Bukan bergandengan tangan bukan karena kita kuat, tetapi karena kita lemah. Bangunlah hubungan sosial yang sebaik mungkin dengan orang lain karena satu saat Anda akan memerlukan mereka. Tidak ada Superman di dunia ini yang adalah super team. Bagaimana membangun hubungan relasi sosial yang baik? Di Kementerian Agama kita pernah mengenal 7S. Dari mulai salam, sopan, santun, sabar, apalagi lupa lagi, semangat, sportif. Itu harus Anda miliki. Sportif itu kalau salah ya minta maaf, kalau dibantu ya terima kasih. Jangan susah bilang makasih, jangan susah bilang maaf gitu ya. Jadi kecerdasan sosial adalah sebuah kesadaran tentang Anda itu lemah. Anda hanya kuat apa ada bangunan-bangunan kolektivitas, bangunan-bangunan kolaboratif. Dan itu hanya bisa terjadi kolaboratif itu apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membangun relasi sosial. Tak mungkin orang hari ini bisa sukses kalau tanpa bantuan orang lain. Percaya deh sama saya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kecerdasan spiritual. Kita Kementerian Agama, setiap helaan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap aliran darah kita, semuanya harus diekspresikan sebagai keinginan wujud pengabdian kita sebagai hamba terhadap Sang Khalik. Ketika kita melayani umat, ketika kita melayani masyarakat, di situ ada nilai-nilai ibadah. Ketika kita makan kalimat hal yang sederhana, saya pernah diajarkan oleh guru saya, sebuah hadis awal dalam hadis Arba'in, innamal a'malu binniyah. Beliau bilang begini, sebuah pekerjaan duniawi akan memiliki nilai ukhrawi apabila diniatkan dengan baik. Ketika Anda makan, Anda berniat bahwa makan Anda agar kuat hidup, mempertahankan hidup, maka nilainya hanya di situ. Tetapi ketika Anda makan, Anda bilang agar kuat melayani masyarakat, kuat ibadah, maka setiap butir nasi yang Anda cerna, dia akan memiliki keberkahan yang luar biasa terhadap hidup Anda.
apapun yang Anda lakukan di Kementerian Agama sebagai seorang abdi masyarakat, abdi negara, maka pahamilah setiap aktivitas Anda adalah aktivitas ibadah. Dan jadikanlah pekerjaan ini sebagai ibadah terindah, gitu aja. Jadi rekreasi terindah dalam pandangan kita adalah bekerja. Bagaimana kita membangun kebahagiaan kita adalah ketika kita mampu melayani terhadap kebutuhan sesama. Saya kira demikian Ibu dan Bapak, kalau boleh saya sederhanakan. Pertama ya, arah orientasi Kementerian Agama. Kementerian Agama berdampak tagline-nya, kita pengen bikin kerukunan, maslahat, dan pintar. Dan itu perlu sumber daya manusia yang memadai. Untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu peningkatan knowledge, skill, dan attitude. Dan untuk membentuk ini, maka kita perlu berkomitmen membangun 5 kecerdasan. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Saya kira demikian Ibu dan Bapak, para peserta pelatihan yang saya muliakan, Pak Toha yang berbahagia. Terima Saya mohon kasih. maaf saya mohon maaf tadi terlambat Pak Toha, bukan apa-apa, saya paham bahwa nyiksa orang itu nggak usah dipukulin, disuruh nunggu aja luar biasa. Dan saya meminta maaf buat semuanya ya, karena ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Tapi lepas dari persoalan apapun, saya sangat-sangat bahagia bisa ketemu dengan para peserta pelatihan, yang saya percaya dari peserta pelatihan ini akan lahir pemimpin-pemimpin luar biasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nggih. Toha. Terima Hanya kasih pada Pak Tuhan. Prof. Belum, saya Kaban. menutup dulu. Hanya pada Nggih. Tuhanlah kita memohon ampunan dan hanya pada Allah lah kita memohon Nggih. pertolongan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prokaban begitu bangga dan bahagia atas perkenan penjenengan. Ini seluruh organ Balai Diklat Keagamaan Semarang bersama kita juga ada Bu Un, Kasubag, ada para WI dan juga panitia komplit Humas berada bersama kita. Hadirin sekalian, peserta diklat yang saya hormati, sesuai dengan yang saya sampaikan, beliau tadi tidak membaca tag itu langsung itu. Beliau itu langsung. Jadi berbicara langsung. Pasti ada yang bertanya, itu mungkin di depannya tagnya, nggak ada, itu langsung itu beliau. Dan masih hafal, beliau tadi Al-insan khaya anat natik saya hafal juga dawuh beliau tadi itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, lebih dari seorang filosof padahal beliau orang IPA. Kalau zaman sekarang IPA sekolah beliau itu. Demikian Pak Prof Kaban, terima kasih sekali Pak Prof Kaban. Nggih semanwun. Selamat melaksanakan tugas berikutnya. Nggih moga saatnya nanti beliau hadirin sekalian berkenan rawuh untuk bisa tatap muka langsung dengan kita semua. Insya Allah. Demikian. Insya Allah. Nggih semanwun sehat selalu Pak Prof Kaban. Nggih terima kasih. Yo, mohon izin pamit. Salam sehat buat Nggih. semuanya. Salam hormat Amin, keluarga. amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya kembalikan kepada Pak Mukhlasin. Telah bangga kita telah diberikan materi oleh beliau. Waktu itu penjalanan proses itu beliau Sekjen Kementerian Agama dan sekarang beliau menjadi Kepala Badan. Demikian saya kembalikan, sehat selalu untuk kita semuanya, khususnya Pak Mukhlasin, sekarang panitia yang dengan luar biasa ngurus peserta latsar kali ini sangat melelahkan dalam waktu yang sangat pendek. Demikian juga Bu Kasubag TU dan semuanya, izin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kepala Balai yang telah membersamai materi dari Bapak Kepala Badan, Bapak Subag TU juga dan seluruh panitia. Dan sekali lagi terima kasih pada Bapak Kepala Balai Diklat telah mengawal kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Dan karena ini hari Jumat, kepada Bapak Ibu, pembelajaran untuk hari ini selesai. Nanti akan dilanjut setelah sholat Jumat. Tentu Bapak Ibu nanti akan bisa melihat jadwal pembelajaran sinkronus dimulai jam berapa di angkatannya masing-masing. Ya, terima kasih semuanya. Dan marilah kita akhiri untuk pertemuan siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Berjumpa lagi nanti selepas Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau yang Terima kasih koordinator Bu Ketua Tim P5RA Berma. berarti nambahin di SKP-nya koordinator P5RA gitu.